Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bersyukur untuk kesempatan hidup hari ini. Bersyukur boleh mengawali segalanya bersama dengan Tuhan. Dan kami ingin membaca merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan membimbing menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah, berbicaralah, kami siap untuk mendengar, kami siap belajar, kami siap untuk diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak kita membuka Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat 11 tertulis demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai sekian jauh bacaan kita pada saat ini. Bapak Saudara, dalam kisah Aladin, kita mengenal tokoh jin atau kalau dalam bahasa Inggris, genie. Biasanya digambarkan sebagai satu tokoh berwarna biru. Nah, berbeda dari pemahaman umum tentang sosok jin, dalam kisah Aladin, sosok genie hanya mengemban sebuah tugas, yaitu mengabulkan permintaan atau melakukan perintah dari sang majikan. Biasanya sang majikannya adalah mereka yang memegang lampu genie itu. Dan apapun permintaan dari sang majikan, genie akan mengabulkannya tanpa bisa menolak perintah dari majikan itu. Nah, yang menarik, ada beberapa orang Kristen yang memandang Tuhan dengan mindset yang sama. Dalam pikiran mereka, Tuhan dikenal sekedar sebagai pembuat mujizat. Dan apapun yang kita pinta kepada Tuhan, pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak mengabulkan permintaan mereka, maka mereka merasa berhak untuk marah kepada Tuhan. Nah, keyakinan seperti ini biasanya didasarkan pada apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat yang ke-7 dan ke-8. Di mana Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara, sekilas memang ayat ini tampaknya berbicara tentang pengabulan doa. Seakan-akan semua yang kita pinta pasti akan dikabulkan Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan lebih jauh, tentunya juga membaca teks lain di dalam Alkitab tentang doa, ayat ini sebetulnya tidak berbicara tentang pengabulan doa, melainkan dorongan agar kita berdoa kepada Tuhan, disertai dengan jaminan Tuhan akan meresponi doa-doa kita. Dan kenapa saya bisa mengatakan hal ini? Yang pertama tentunya karena Tuhan Yesus menggunakan 3 kata imperatif, kata perintah, yaitu mintalah, carilah, ketuklah. Pengulangan ini merupakan sebuah penekanan agar murid-muridnya termasuk kita
berdoa terus-menerus, berdoa dengan giat. Dan kalau kita perhatikan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 7-8, Tuhan berkata, cari maka kamu akan mendapat. Tapi Tuhan tidak kemudian mengatakan apa yang kita dapatkan. Ketoklah maka pintu dibukakan. Pintalah maka kamu akan menerima. Kembali, Tuhan tidak menjelaskan apa yang kita akan terima. Tetapi Tuhan memberikan sebuah jaminan bahwa ketika kita meminta, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Ketika kita mencari, kita akan memperoleh sesuatu. Ketika kita mengetok, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Dan jaminan ini, dorongan ini untuk memperkuat nasihat agar kita berdoa dengan giat. Nah, menjadi pertanyaan adalah kenapa kita harus berdoa dengan giat? Alasannya tidak lain karena kita adalah manusia yang rapuh yang butuh Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, dan hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Ini satu pemahaman yang sangat penting. Karena kembali, Tuhan bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita butuh Tuhan. Meski kita nggak berdoa, Tuhan akan tetap ada. Dia akan tetap hidup karena Dia ada dari kekal sampai pada kekekalan. Keberadaannya tidak bergantung pada diri kita. Tetapi kalau kita tidak berpaut kepada Tuhan, disitulah kita mengalami masalah. Karena kita adalah makhluk yang rapuh. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan, kita bisa hidup dan menjalani kehidupan kita hingga saat ini. Jadi, tidak salah kalau Tuhan mendorong kita untuk giat berdoa. Dan Dia memberikan sebuah jaminan bahwa ketika kita tekun untuk berdoa, tekun untuk mencari Tuhan, maka Dia akan meresponi setiap doa kita, setiap permohonan kita, setiap saat ketika kita mencari Dia. Karena menjadi pertanyaan kini adalah apakah kita sudah giat untuk berdoa. Nah, terkait dengan pengabulan doa, dalam Matius 7 ayat 9-11 Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara, menarik dalam 3 ayat ini Tuhan Yesus memakai gambaran atau ilustrasi hubungan orang tua dan anak. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menyatakan kepada kita bahwa kasihlah yang menjadi pengikat antara dirinya dengan umat. Dia mengasihi umatnya. Dan apapun yang dia lakukan demi kebaikan umatnya. Kembali, karena dia mengasihi umatnya. Nah, karena dia mengasihi umatnya, dan dia mau melakukan apapun yang membawa kebaikan bagi umatnya, maka yang pertama, Tuhan memahami kebutuhan umatnya, dan hanya memberikan yang dibutuhkan oleh umatnya. Jadi, Tuhan tahu mana kebutuhan, mana keinginan kita. Dan Tuhan, kalau Tuhan tahu ini kebutuhan, apa yang kita butuhkan, apalagi ini bicara tentang kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan yang kita butuhkan. Tetapi tidak selalu memberikan yang kita inginkan. Dan kalaupun Tuhan memberikan yang kita inginkan, biasanya ada poin keduanya adalah Tuhan akan memberikan apa yang baik, bukan apa yang buruk, apalagi apa yang berbahaya bagi umatnya. Mungkin contohnya dalam kehidupan kita, kalau kita tahu ada snack kan kalau anak-anak zaman sekarang suka makan snack. Kita tahu ada sebuah snack yang penuh dengan bahan kimia yang akan membawa dampak negatif bagi kesehatan anak kita, masakan kita akan berikannya. Tapi kalau anak kita meminta sesuatu yang kita tahu ini baik, memberi kesehatan,
membuat dia menjadi lebih baik, maka kita tidak akan ragu untuk memberikannya. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita pinta. Dan Dia hanya memberikan apa yang baik. Kalau Dia tahu ini sesuatu yang buruk, apalagi berbahaya bagi kita, maka Dia tidak akan memberikannya. Jadi saudara, kalau kita berdoa dan Tuhan memberikan, kita harus bersyukur. Tetapi kalau kita berdoa dan Tuhan ternyata memberikan yang lain atau bahkan tidak memberikan apa yang kita pinta, seharusnya kita pun bersyukur. Karena itu berarti Tuhan sedang menjaga kita sehingga kita terhindar dari sesuatu yang buruk, yang tidak baik bagi kita. Jadi kita harus bersyukur. Baik ketika Tuhan mengabulkan doa kita, atau kita juga harus bersyukur ketika Tuhan tidak mengabulkan doa seperti yang kita pinta. Nah, kalau kita menyadari hal ini, maka seharusnya kita semakin giat untuk berdoa. Kita semakin giat mencari Tuhan. Kita semakin giat untuk dekat kepada Tuhan. Kita semakin giat karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita bersyukur karena Tuhan pun mengasihi kita. Dan senantiasa menerima kita dan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama saat ini, yang meneguhkan iman kami, karena dalam hidup ini kami boleh mengenal Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang begitu peduli. Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi kami. Ampuni kalau kami pernah marah, pernah kecewa kepada Tuhan karena doa kami tidak dikabulkan. Tapi firman-Mu hari ini menyadarkan kami bahwa apapun yang Tuhan lakukan, itu demi kebaikan kami. Termasuk ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kami. Kami ingin belajar untuk bersyukur. Baik ketika Tuhan mengabulkan ataupun tidak mengabulkan doa kami. Karena kami tahu ada kasih Tuhan di balik semuanya itu. Dan saat ini pun kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, untuk pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami, Allah berkati. Berdoa juga untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan melawat, menjamah, memulihkan. Berdoa juga untuk kesehatan kami semua, Tuhan berikan kepada kami kesehatan yang baik, dan biarlah kami boleh terus berkarya dengan giat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati juga untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, berkati untuk bangsa negara Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, dan kami menyerahkan hari ini, sepanjang hari ini, hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.